Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini cerita horor Nusantara akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sewu Dino yang dirilis pada tahun 2023 yang lalu. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang telah terkena santet hingga 1000 hari. Pasalnya santet ini benar-benar sangat mengerikan. Akibat santet itu banyak korban yang tewas berjatuhan karena diserang oleh makhluk yang sangat jahat. Jadi seperti apa kayak guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Awal film kita akan diperlihatkan dua orang perempuan yang bernama Jum dan juga Ratih yang sedang menjaga Dela. Sedangkan Dela sendiri merupakan seorang gadis yang telah terkena santet yang sangat mematikan. Akhirnya karena santet tersebut sangat kuat, Dela terpaksa harus dimasukkan ke dalam keranda. Jum dan Ratih kemudian langsung pergi bergegas masuk ke dalam kamar khusus untuk memperbaiki posisi tubuh Dela yang sudah berantakan. Namun ternyata itu merupakan kejadian yang sangat fatal bagi mereka berdua. Pasalnya tiba-tiba saja Dela bangkit dan langsung menghabisi kedua wanita tersebut hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Kemudian setelah kejadian itu, kini cerita berpindah di sebuah pulau Jawa Timur, tepatnya pada tahun 2003. Terlihat di sana ada seorang pekerja warung makan yang bernama Sri Rahayu yang sedang bekerja. Sri bekerja dengan bosnya yang bernama Minah. Sri waktu itu sempat meminjam uang kepada majikannya untuk berobat ayahnya yang sedang sakit-sakitan. Namun Bu Mina mengatakan bahwa kali ini dia tidak bisa meminjamkan uangnya kepada Sri karena ia sendiri membutuhkan uang tersebut. Bu Mina kemudian memberikan selembar brosur tentang lowongan kerja. Di sana tertulis keluarga Atmojo sedang mencari pembantu rumah tangga. Dan gajinya pun sangatlah besar, yaitu 10 juta. Sri sempat berpikir mengapa keluarga Atmojo setiap harinya selalu mencari pembantu terus-menerus. Tiap hari kok cari pembantu? Kemudian saat itu Sri melihat ada seorang pria misterius yang sedang makan. Sri melihat bahwa pria itu hanya memakan nasinya saja, namun lauk pauknya malah disisakan. Sri pun merasa aneh akan hal tersebut. Apalagi dia hanya membayar makanan itu tidak sesuai dengan pesanan yang dia makan. Namun Bu Mina pun membiarkannya karena pria tersebut ternyata sedang melakukan puasa mutih. Lalu tak berselang lama, Sri lalu langsung pergi dengan sepeda pancalnya untuk pergi ke rumah Atmojo untuk melamar pekerjaan. Singkatnya tak berselang lama, akhirnya Sri pun datang. Di sana Sri melihat bahwa banyak orang yang sedang melamar menjadi pembantu di rumah Atmojo. Apalagi ternyata untuk keterima masuk menjadi pembantu di rumah itu sangatlah sulit. Apalagi pada saat itu Sri mendengar ada beberapa orang yang sudah ditolak saat melamarnya, padahal mereka memiliki ijazah yang cukup tinggi. Sri kemudian memutuskan untuk pergi dari sana karena ia tak yakin bahwa dirinya akan diterima, mengingat ijazah dia pun tak terlalu tinggi. Ketika Sri akan pergi, tiba-tiba saja ia pun secara tak sengaja telah tertabrak mobil supir dari Atmojo yang bernama Pak Sugi. Sri kemudian langsung ditolong oleh Lydia untuk diobati lukanya. Setelahnya, Sri kemudian langsung diajak oleh Lydia untuk menemui Mbah Karso yang merupakan kepala keluarga Atmojo karena tidak semua orang bisa bertemu dengannya. Singkatnya tak berselang lama, Sri bertemu dengan Mbah Karso. Lalu saat itu Mbah Karso menanyakan kelahiran Sri. Dan yang lebih anehnya ternyata Mbah Karso sebelumnya sudah mengetahui tanggal lahir Sri, yaitu Sri lahir pada weton Jumat Kliwon. Karena Mbah Surwo bisa mencium aroma Wijaya Kusuma yang ada pada diri Rahayu.
Saat itu Sri sudah bisa keterima bekerja dengan keluarga Atmojo. Sebelum Sri bekerja, Mbak Karso terlebih dahulu memotong rambut Sri sebagai ritual perjanjian, yang artinya nyawa Sri sudah berada di dalam genggamannya. Kemudian singkatnya Sri sudah berada di rumahnya yang sudah diantar oleh Pak Sugi. Ketika itu Sri mengatakan kepada ayahnya bahwa dia besok akan pergi bekerja di rumah Atmojo. Ayahnya sebenarnya sudah melarang anaknya untuk bekerja di sana karena ia memiliki firasat yang buruk. Namun Sri tetap ngotot demi memperbaiki ekonominya. Pada pagi harinya ketika Sri telah terbangun dari tidur, ia melihat di lengannya telah muncul sebuah simbol yang aneh. Simbol tersebut tak bisa dihilangkan olehnya. Sementara itu tak berselang lama, Pak Sugi telah berada di halaman rumah Sri untuk menjemput Sri bekerja. Saat Sri sudah berada di mobil, ternyata di sana sudah ada dua perempuan lainnya. Di antaranya mereka bernama Erna dan juga Dini. Saat itu Sri melihat bahwa mereka telah memiliki simbol yang sama di lengannya. Dini yang sudah bekerja terlebih dahulu dengan keluarga Atmojo, dia mengatakan bahwa Mbak Karso telah menandai simbol aneh ini kepada mereka berdua sebagai tanda perjanjian. Di dalam perjalanannya, mereka harus melewati pohon yang sangat rindang. Ternyata pada saat itu, Sugi tak membawa mereka bertiga ke rumah Atmojo. Kemudian Sugi langsung turun dari mobilnya dan langsung menghampiri payung berwarna hijau, yang ternyata payung tersebut merupakan payung mayit. Gak apa-apa, tenang aja. Kemudian setelah melakukan ritual itu, Sugi langsung mengantarkan lagi mereka bertiga untuk segera bekerja. Singkatnya tak berselang lama, akhirnya mereka telah sampai di sebuah tempat rumah tua yang berada di tengah-tengah hutan. Mereka berdua pun dibuat kebingungan, pasalnya seharusnya mereka bekerja di rumah mewah. Namun ternyata mereka harus bekerja di tempat rumah tua yang keberadaannya sangat jauh dari para tetangga. Kemudian saat itu mereka telah berkenalan dengan seorang penjaga rumah itu. Dia bernama Mbah Tamin. Kemudian Mbah Tamin langsung mengantarkan mereka bertiga masuk ke dalam kamar yang sudah tergembok. Saat mereka memasukinya, alangkah terkejutnya, di dalam kamar itu ada keranda yang berisikan manusia. Din, buka kainnya. Isinya petunjuk. Mbah Tamin kemudian mengatakan kepada mereka bahwa tugas mereka harus membasuhi tubuh Dela dengan menggunakan air kembang 7 rupa. Karena Dela yang merupakan cucu dari Mbah Karso telah terkena santet yang sangat mematikan dan juga mengerikan. Sehingga untuk menyembuhkan Dela sangatlah susah. Akibat santet tersebut, tubuh Dela telah dikuasai oleh makhluk jahat yang bernama Sengar Turi. Sengar Turi sendiri akan tertahan di tubuh Dela selama 1000 hari. Basusedo sendiri bertujuan hanya untuk menenangkan Sengar Turi agar tidak merajalela untuk melukai orang lain. Ritual Basusedo niku, Mbah. Basus. Kalau kita tidak melakukan, Mbah Tamin kemudian menjelaskan kepada mereka untuk menjalankan ritual ini mereka harus memulai saat senja tiba dan harus selesai sebelum matahari terbenam. Dini kemudian langsung menjelaskan secara terperinci kepada mereka berdua, mengingat Dini telah lama bekerja di keluarga Atmojo, tentang ritual cara membasuhi tubuh Dela dengan air kembang 7 rupa atau yang disebut dengan Basusedo. Kemudian saat itu Dini pun langsung mempraktekannya. Namun ketika itu apesnya pada saat itu terjadi, tangan Dini justru digigit oleh Dela hingga berdarah. Untungnya dia bisa melepaskan dari gigitan Dela. Mbah Tamin kemudian langsung menenangkan Dela kembali. Setelahnya karena kejadian itu yang akhirnya Sri dan Erna pun sangat ketakutan karena dia tak menyangka harus berurusan dengan hal gaib. Mereka berdua kemudian langsung pergi dari tempat tersebut
karena mereka tak kuat dengan pekerjaan yang sangat mengerikan itu. Ketika mereka sedang berada di tempat payung mayat, tiba-tiba saja kepala mereka mengalami pusing dan hidungnya mengeluarkan mimisan. Tak berselang lama akhirnya mereka pun pingsan di tempat. Selanjutnya setelah mereka berdua pingsan, mereka telah dibawa kembali oleh Sugi untuk menjaga Della. Mbak Tamin menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tak akan bisa pergi dari tempat ini dikarenakan mereka sebelumnya telah terikat perjanjian dengan Mbah Karso. Bahkan bila mereka kabur dari tempat ini, kemungkinan besar mereka tak akan bisa kabur karena tempat ini telah dipagari oleh kekuatan gaib. Mau tidak mau mereka harus saling bekerja sama untuk menjaga Della dan merawatnya selama kurang lebih 4 hari ke depan. Karena proses itu memang dilakukan sekitar 4 harian untuk menuju ke 1000. Kemudian saat itu kini yang menjaga Della hanyalah 3 perempuan saja, sedangkan Mbak Tamin dan Pak Sugi langsung meninggalkan mereka. Ketika itu, Dini menceritakan kepada 2 perempuan yang baru saja kerja. Sejak Della telah kerasukan oleh makhluk Sengar Turi, dia telah membunuh kedua orang tuanya. Namun akhirnya Mbak Karso berhasil merangkeng tubuh Della dengan menggunakan keranda, yang akhirnya Mbak Karso bisa selamat dari insiden tersebut. Kini setelah adanya ritual Basusedo, akhirnya Della dan juga makhluk jahat Sengar Turi bisa dikendalikan. Keluarga yang harus aku hidupi. Kemudian keesokan harinya Sri mendengar bahwa di kamar Della telah meminta tolong kepadanya. Sri pun pada saat itu langsung ketakutan. Sri lalu menceritakan kepada mereka berdua bahwa tadi dia telah mendengar bahwa Della telah meminta tolong. Dini kemudian mengatakan kepada Sri bahwa itu bukanlah suara dari Della, melainkan suara makhluk Sengar Turi. Kemudian malam hari pun telah tiba. Saat itu yang memperlihatkan Sri yang sedang tertidur. Tak berselang lama saat itu Sri bermimpi telah terbangun di sebuah lubang di tengah-tengah kebun tebu. Sri mendengar ada suara jeritan yang meminta tolong. Saat Sri mencoba mencari suara tersebut, tiba-tiba saja di belakang Sri sudah ada seorang misterius yang ingin mencelakai Sri. Untungnya saat itu Sri telah terbangun dari mimpinya. Kini di hari yang ke-998 pun telah terjadi. Sri pun yang harus membasuhi tubuh Della. Saat memasuki ke kamarnya, Sri sudah merasakan hal-hal gaib yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Apalagi saat itu Sri melihat ada kembang 7 rupa yang berserakan di lantai. Ketika Sri akan membasuh tubuh Della sesuai dengan tutorial rekaman yang berada di radio, tiba-tiba saja kaset itu macet. Yang alhasil, Sri pun pada saat itu kebingungan karena sebelumnya Erna dan juga Dini melakukan ritual itu sesuai dengan rekaman yang berada di radio. Sri saat itu mendengar suara Della yang mengajak berbicara kepadanya. Sri pun saat itu dengan nekatnya, dia langsung membuka tirai yang menutupi keranda itu. Lalu Sri langsung bercerita dengan Della layaknya seorang teman. Sri menceritakan kepada Della bahwa dulu dia memiliki adik, namun kini adiknya telah tewas. Della pun kemudian menyuruh Sri untuk mendekatinya. Tanpa banyak berpikir, Sri langsung membuka keranda tersebut. Dan tiba-tiba saja setelah kerandanya dibuka, tubuh Della sudah berubah menjadi sosok Sengar Turi. Untungnya saat itu Dini langsung menolong Sri. Ternyata saat itu tubuh Della masih berada di tempat yang sama. Malamnya setelah kejadian itu, Della pun kembali bermimpi hal yang sama. Saat itu Sri mendekat ke rumah tua. Ketika itu ia langsung memanggil-manggil penghuni rumah itu. Namun tak ada jawaban sama sekali. Lalu tiba-tiba saja kejadian itu lagi-lagi terulang. Pasalnya pada saat itu Sri diserang oleh seorang pria misterius lagi. Untungnya Sri pun langsung terbangun dari tidurnya.
Sri merasa bahwa mimpi itu sangat nyata, pasalnya rambutnya yang telah terpotong dengan sendirinya. Kemudian tak berselang lama datanglah Sugi dan juga Mbah Tamin yang membawa barang. Kemudian Sugi saat itu telah membuat sebuah lubang, entah untuk apa lubang tersebut digunakan. Tak berselang lama setelah mereka berdua berkunjung, akhirnya Mbah Tamin dan Sugi pergi kembali. Setelah mereka berdua pergi, ketiga perempuan itu kemudian langsung membuka tirai yang sudah menutupi sebuah tanah. Setelah dibuka ternyata Sugi tadi telah membuat sebuah lubang mirip seperti kuburan manusia. Lalu kini Srilah yang bertugas kembali untuk membasuhi tubuh Dela karena kemarin Sri telah gagal dalam tugasnya. Dini kali ini mendampingi Sri. Ketika Sri akan menjalankan ritualnya, tiba-tiba saja keanehan mulai terjadi lagi. Ada-ada saja permasalahan setiap kali Sri bertugas untuk membasuhi tubuh Dela. Bahkan tiba-tiba saja lilin pun padam. Kemudian ketika lilin sudah dinyalakan, tiba-tiba saja Dela sudah tak ada di tempatnya. Ternyata Dela sudah berpindah tempat. Tak lama Erna datang untuk menolong mereka berdua. Namun Erna justru langsung diserang oleh Dela hingga tubuhnya terluka cukup parah. Untungnya kekacauan tersebut berhasil terselesaikan. Dan pada akhirnya Dela pun langsung dikurung menggunakan keranda kembali. Pada saat itu makhluk jahat itu mengatakan kepada mereka berdua bahwa Mbah Karso telah sengaja mengirim mereka bertiga untuk dijadikan tumbal. Kemudian setelahnya pada keesokan harinya mereka melihat bahwa Dela telah kabur dari tempatnya dengan membobol jendela. Mereka pun lalu langsung pergi ke sebuah hutan untuk mencari keberadaan Dela. Singkatnya saat mereka bertiga sudah berada di sana, Sri yang terpisah dari temannya lalu langsung bertemu dengan Dela. Lalu ia pun langsung diserang olehnya. Untungnya saat itu Mbah Tamin pun datang dan langsung menyelamatkan nyawa Sri. Namun tiba-tiba saja dari belakang Erna datang dan langsung menusuk punggung Mbah Tamin serta membuka ikatan tangan Dela. Sri pun saat itu tak menyangka dengan apa yang diperbuat oleh Erna. Usut punya usut nih, ternyata Erna sengaja ingin mengeluarkan sosok makhluk jahat Sengarturi karena Mbah Karso yang sudah menjadikannya tumbal. Bahkan tak hanya itu saja, ternyata kekacauan semua yang telah terjadi merupakan ulah dari Erna. Hingga pada saat itu Erna pun kemudian ingin menghabisi Sri pada saat itu juga. Namun untungnya Sri pun berhasil melawan dan tak sengaja mendorong tubuh Erna hingga membuat Erna tewas karena kepalanya telah tertusuk kayu. Saat berada di rumah Mbah Tamin mengatakan kepada Sri bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan Dela hanyalah dirinya saja karena Sri memiliki aroma Wijaya Kusuma dan arum gandum yang sama seperti pengirim santetnya yang bernama Sabdo Kuncoro. Mbah Karso menambahkan bahwa Sri lah satu-satunya orang yang bisa berhubungan langsung dengan Sabdo Kuncoro di alam sukma. Karena ketika Sri bermimpi, ternyata Sri sedang berada di dunia sukma. Jadi orang yang selama ini telah menyerang Sri merupakan orang pengirim santetnya. Sri lalu diminta untuk menjalankan ritual untuk menolong Dela yang sedang disekap berada di alam sukma. Dela pun mau tak mau kemudian langsung menjalankan beberapa ritual untuk memasuki ke alam sukma tersebut. Singkatnya tak berselang lama akhirnya Sri sudah berada di dunia sukma. Kemudian Sri saat itu bertemu dengan Sabdo Kuncoro yang ternyata pria itu adalah seorang pria yang pernah makan di warung tempat Sri bekerja. Dan tak hanya itu saja, pria itu ternyata merupakan kekasih dari Erna. Kemudian saat itu Sri langsung melawan Sabdo Kuncoro dengan senjata tajamnya yang berhasil ia bawa. Kemudian setelah ia berhasil melumpuhkannya, lalu ia langsung membawa pergi Dela dari tempat itu. Sedangkan pada saat itu secara bersamaan Dini telah kehabisan air kembang 7 rupa sehingga mereka harus diserang oleh Dela. Saat itu Mbah Karso akan dihabisi Sengarturi.
Namun ketika itu Mbak Karso seperti membacakan sesuatu kepada Della, yang akhirnya Sengarturi itu pun langsung keluar dari tubuh Della. Lalu Sengarturi itu langsung menyerang Della dan juga Sri yang berada di alam sukma. Untungnya mereka berdua telah berhasil kabur melarikan diri. Sedangkan Sabdo Kuncoro sendiri, dia harus mendapatkan serangan dari santetnya sendiri hingga tewas. Setelahnya pada akhirnya Della pun telah kembali sadar. Lalu saat itu Mbak Karso pun langsung memberikan uang 10 juta kepada Sri sebagai imbalannya. Namun ketika itu Sri berkata kepada Mbak Karso apakah dia yang telah memulainya terlebih dahulu. Akan tetapi Mbak Karso pun langsung memperingatkan Sri agar jangan pernah tahu akan hal tersebut karena merupakan rahasianya. Ketika itu Pak Sugeng langsung membenarkan Sri yang sudah menolak pemberian dari Mbah Karso. Jika Sri menerima uang tersebut maka nasib Sri akan sama dengan nasibnya. Entah apa sebenarnya yang telah disembunyikan oleh Sugi dari Sri. Bahkan dulunya ternyata Sabdo Kuncoro merupakan majikannya. Karena ternyata dulunya keluarga Atmojo telah menyantet seluruh keluarganya dengan santet Janur Ireng hingga membuat seluruh keluarganya tewas. Di akhir film yang memperlihatkan Sri yang telah membuang uang yang telah diberikan oleh Mbak Karso kepadanya. Ternyata Mbak Karso akan terus selamanya memaksa Sri agar Sri mau menerima uang tersebut. Dan film yang berjudul Sewu Dino yang dirilis pada tahun 2023 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja.